Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balaghar risalata wa addal amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il barid. Amin 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 ya rabbal alamin. Amma ba'd, Bapak dan Ibu-ibu para jamaah kajian rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di salah satu daripada rumah Allah ini, di tempat yang mulia dan juga di sebuah kegiatan yang juga insyaallah membawa kemuliaan ya buat kita semua, yaitu kegiatan di mana kita untuk saling bertawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling berpesan-pesan pada kebenaran, saling berpesan-pesan pada kesabaran, untuk kita insyaallah mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian dari upaya kita dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mencari kemenangan ya bagi kita di akhirat kelak insyaallah ya. Jamaah sekalian, perjalanan daripada kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah merupakan bagian yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan, Allah telah putuskan dan Allah jadikan ini adalah bagian yang Allah ingin lihat, atau ini adalah menjadi bagian yang disebut dengan ujian. Oleh karena itu kehidupan dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tempat yang penuh dengan hal-hal yang menipu ya, hal-hal yang sifatnya menipu, tetapi itu semua dalam rangka untuk menjadi ujian buat kita ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita ini kehidupan. Allah ingin melihat kita isi dengan apa, supaya nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala bisa membalas sesuai dengan apa yang kita lakukan ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan ya. Khalaqal mauta wal hayata, menciptakan kematian dan juga menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian ini yang perbuatannya itu ya, amal-amalnya itu adalah amal-amal dan perbuatan-perbuatan yang baik ya, perbuatan-perbuatan yang Allah sebut sebagai ahsanu amala ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang terkait dengan ayat ini ya, di mana suatu hari beliau didatangi oleh Jibril alaihissalam, didatangi oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia ya, menjelma menjadi manusia yang istimewa ya, lalu datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya beberapa hal, dan di antara hal yang ditanyakan saat itu oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhbirni 'anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang al-ihsan, beritahukan kepadaku tentang sesuatu yang disebut dengan ihsan. Al-ihsan ya adalah
Kalau secara makna bahasanya, ya, itu diambil dari kata-kata hasanun, sesuatu yang baik. Sama dengan ayat yang tadi kita baca, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang berbuat baik. Lalu kita ingin tahu ahsanu amala yang Allah maksud di situ itu apa? Yang Allah maksudkan sebagaimana yang ditafsirkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang saat itu ditanya oleh Jibril alaihissalam, beliau menjawab, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu, berbuat ahsanu amala itu, kira-kira demikian, ya, adalah engkau menghamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya. Ya, engkau melihatnya, seakan-akan engkau melihatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita lihat saat ini, ya, di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah rahmatnya Allah buat kita jamaah sekalian. Wallahil azim, kalau Allah Subhanahu wa taala yatajalla, menunjukkan wajahnya kepada kita, menunjukkan dirinya kepada kita, maka nggak akan ada yang mampu melihat. Nabi Musa alaihissalam pernah minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi baru Allah mau menunjukkan wajahnya, gunung yang beliau berada di atas gunung itu sudah nggak kuat melihat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, sampai gunung itu kemudian akhirnya bergoncang dan kemudian hancur. Ya, demikian. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wajahnya sekarang pada kita nggak akan ada yang bisa, nggak akan ada yang mampu. Tapi Allah tutup hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak menunjukkannya kepada kita adalah rasa rahmat. Cuma yang diminta dari kita, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menghamba kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Yang diinginkan dari kita apa? Kalau kita benar-benar bisa melihat Allah sekarang, kira-kira kita bagaimana? Akan sungguh-sungguh dalam ibadah kita, akan serius di dalam ibadah kita, akan bersih dari segala unsur-unsur yang merusak keikhlasan di dalam ibadah, karena kita langsung bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau, ya, ka'annaka tarahu. Kemudian Rasulullah katakan, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau toh pun kamu tidak bisa melihatnya, ketahuilah sesungguhnya dia selalu melihatmu. Ya, ketahuilah, sadarlah, selalu dalam keadaan waspada, karena engkau selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perbuatan pun dari perbuatanmu kecuali Allah tahu. Bahkan perbuatan yang kau lakukan wahai hamba adalah perbuatan yang tentu tidak terjadi kecuali dengan izin dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada yang bisa sembunyi dari pandangan Allah dan ma'rifah Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kita. Nah, kalau sudah seperti ini, harusnya sebagai hamba yang betul-betul mengimani Allah, ya, maka dia akan mengisi hidupnya itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, diisi dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, heran kalau kita melihat ada orang meyakini Allah itu maha besar, Allah itu maha kuat, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha kuasa, dan sebagainya, lalu dia mengatakan dirinya adalah hamba Allah, tapi dia melanggar syariat Allah, dia melanggar aturan-aturan Allah, dan itu terjadi di depan mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermaksiat saat ini, ya, seorang hamba itu bisa melakukan maksiat karena satu hal, yaitu keberhasilan syaitan menutupi hati kita dari merasa waspada dari pandangan Allah. Ya enggak? Kita kalau sedang bermaksiat itu mesti merasa seakan-akan kita aman, enggak dilihat sama Allah. Tapi kalau Anda sedang maksiat, Anda ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat Anda, biasanya semangat maksiat itu akan menurun, drop, sehingga maksiat itu menjadi hambar. Kalau benar-benar dalam kondisi sadar bahwa dia dipandang oleh Allah. Tapi syaitan dalam bisikannya melalaikan kita, ya, sehingga dia berhasil membelokkan hati kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah sekalian, jadi ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang amalnya ahsan. Dan al-ihsan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu intinya ada pada zikrullah, intinya ada pada zikrullah, selalu hadir di dalam hati kita itu ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala,
selalu ada dimanapun kita berada, dan kita selalu mengingat bahwasanya kita diingat oleh dipandang dan diperhatikan oleh Allah, maka yang terjadi pada kehidupan kita akan benar-benar mengisi hidup kita ini dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga luluslah kita dalam perjalanan hidup kita ini, sehingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah, ya, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah sekalian, pada kesempatan pagi hari ini tema kita ya sesuai dengan apa yang diminta dari panitia pengurus daripada pengajian kita ini, untuk membicarakan tentang semangat orang-orang soleh untuk berdakwah, ya. Semangat orang-orang soleh untuk berdakwah. Tadi di mukadimah saya menyentuh sedikit sebenarnya tentang orang soleh, ya. Orang yang ahsanu amala, itulah yang dimaksud dengan orang soleh, ya. Orang yang mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, itulah yang dimaksud dengan orang-orang soleh. Orang yang soleh adalah, diantara tanda orang soleh adalah apabila orang itu kuncinya satu, taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat terhadap semua perintah-perintah Allah, tidak tidak banyak tawar menawar, ya, bukan tidak banyak, bahkan tidak menawar sama sekali, ya. Innamal mu'minuna alladzina orang-orang mukmin itu apabila ada perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka apa? Qalu sami'na wa ata'na, ya, kami mendengar dan kami taat. Orang mukmin itu akhlaknya demikian, orang soleh itu akhlaknya demikian. Nah, ternyata di dalam Al-Quran jamaah sekalian, kita semua ini, ya, yang ustadz, yang tidak ustadz, ya, yang ustadzah, yang tidak ustadzah, semua kita selagi kita orang mukmin ternyata terkena perintah untuk mendakwahkan dinullah. Jangan merasa aman untuk bukan merasa aman, ya, jangan merasa bahwa Anda tidak punya kewajiban untuk berdakwah. Semua kita, ya. Nah, pertama, hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Panggillah, dakwahlah, ud'u ila sabili rabbik, berdakwahlah kepada jalan Rabbmu. Semua kata sabilillah di dalam Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan semua kata fi sabilillah yakni fi dinillah. Jadi kalau dikatakan sabilullah, jalannya Allah, itu artinya agamanya Allah. Karena agama Allah ini adalah jalan hidup kita, the way of life, cara hidup kita, ya. Makanya kalau al-jihadu fi sabilillah berarti berjihad untuk dinullah, untuk dinul Islam. Dan dinullah itu apa? Agama apa, Pak? Dinullah, dinul Islam. Ya, inna dina indallahil Islam, ya, sungguhnya din di sisi Allah itu Islam, ya, nggak pakai Nusantara, nggak pakai Nusantara, wala Islam Jawa, wala Islam Maluku, wala Islam mana-mana, tidak, Islam saja. Inna dina indallahil Islam, ya, jangan mau kalau mau dibawa-bawa keluar dari itu, ya. Baik, jadi semua kata fisabilillah adalah artinya kepada dinul Islam. Nah, di sini perintahnya juga sama. Ya, surat An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Ud'u ila sabili rabbika. Ya, berdakwahlah kepada jalan Rabbmu, yaitu jalannya Allah. Berarti berdakwah kepada dinullah, berdakwah kepada dinul Islam, mengajak orang untuk menjalani hidupnya dengan melaksanakan dinul Islam dalam kehidupannya. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, semua kita. Ya, semua perintah Allah Subhanahu wa taala itu kita wajib melaksanakannya sesuai dengan kemampuan.
Bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu yang lebih tentang dinullah, maka dia punya kewajiban yang lebih untuk menerangkan dan mendakwahkan kepada orang. Ya, yang lebih luas. Bagi orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan dan ilmu yang pas-pasan, maka dia punya kewajiban pada kadar kemampuannya. Tapi saya tidak tahu apa-apa kecuali hanya satu ayat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah haditsnya juga telah menyampaikan kepada kita sebuah perintah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ya, ini perintah dakwah, perintah dakwah buat kita semua. Ini umat Islam baru sadar masalah ini, karena sebagian orang itu merasa bahwasanya saya muslim, saya orang muslim biasa, saya bukan lulusan pesantren, saya bukan ustadz, saya bukan santri, jadi ya sudahlah, yang dakwah biar yang ustadz sajalah. Lalu merasa dia tidak punya kewajiban dakwah. Ya, jangan. Anda semua, kita semua ini sebagai muslimin terkena dengan perintah ini. Perintah ini tidak dikhususkan. Silakan buka tafsir manapun, tidak ada seorang mufassir pun yang mengatakan oh ini perintah khusus untuk para ustadz, ya, ini perintah khusus untuk para ulama. Enggak, ini perintah kepada seluruh kaum muslimin. Ya, ada lagi dalam ayat yang lain di surat Ali Imran ayat 104. Ya, Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih jelas ya menyampaikan di dalam perintahnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Ya, wal takun, dan hendaknya ada, hendaknya jadi di antara kalian, ya, minkum ummatun. Ya, kata ummatun kalau di dalam agak sedikit mendetail kenapa Allah menggunakan istilah ummatun, tidak menggunakan istilah yang lebih kecil, ya, ta'ifatun. Jadi nanti ada ummatun, ta'ifatun, atau nanti rajulun, begitu ya, satu orang. Kalau sekelompok kecil Allah menggunakan dengan istilah ta'ifatun. Itu disebut oleh Allah di dalam surat At-Taubah, ya, walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid dini aw waliyundiru qaumahum ila akhiril ayat. Dan hendaknya ada dari sekelompok besar dari umat ini ta'ifatun, sekelompok kecilnya, begitu ya. Jadi inilah kelebihan bahasa Arab jamaah sekalian. Bahasa Arab itu detail. Dan tampaknya inilah kenapa Allah memilih bahasa Arab untuk Al-Quran gitu ya, karena luar biasa sekali. Ya, baik. Allah menggunakan di sini wal takum minkum ummatun. Ummatun itu adalah sesuatu yang luas, jumlahnya besar. Siapa? Ya umat ini, satu umat ini. Di antara kalian wahai manusia, ya, hendaknya umat ini semuanya melakukan apa? Yad'una ilal khairi, berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan-kebaikan. Yad'una ilal khairi. Ya. Jadi di sini perintah dakwah. Perintah untuk kita berdakwah. Mendakwahkan kepada, Allah menyebutnya di sini dengan istilah ilal khairi, kebaikan. Ya, kebaikan yang didahului dengan alif lam. Kalau dalam bahasa Arab ada alif lam, itu menunjukkan bahwasanya maksudnya kebaikan itu sudah jelas, yaitu sesuatu yang dimaksudkan oleh Allah. Kebaikan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ada pada satu, yaitu dinullah, dinnya Allah. Yaitu sama dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ila sabili rabbika tadi itu. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih baik kecuali dinullah. Orang yang mengisi hidupnya dengan dinullah. Kalau mau selamat, isi hidup Anda dengan dinullah. Jalani hidup Anda dengan cara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan beramar ma'ruf dan nahi munkar. Nah, ini juga perintah. Karena amar ma'ruf dan nahi munkar itu adalah bagian dari dakwah. Ya, bagian penting dari dakwah. Bahkan itu termasuk hal yang mendasar. Jadi kita kalau melihat kita mau mengajak orang, ya, kita mau berdakwah, diisi dengan amar ma'ruf, mengajak orang pada kebaikan. Ma'ruf di sisi siapa? Baik di sisi siapa? Baik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Dan baik di sisi Allah itu kadang tidak baik menurut akal manusia. Kadang yang error yang mana? Yang error manusianya, gitu ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu kalau melihat baik pasti hakikatnya benar-benar baik. Kalau melihat buruk pasti hakikatnya benar-benar buruk. Tapi manusia kadang-kadang punya pandangan yang keliru karena mungkin dipengaruhi oleh syaitan, dipengaruhi oleh hawa nafsu, dipengaruhi oleh sekitar, ya. Kita masih suka kadang-kadang standarisasi kita itu masih kadang-kadang apa ya istilahnya tidak bisa istiqomah. Tapi kalau Allah bilang baik. Makanya di dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kalian membenci sesuatu padahal itu baik buat kalian. Ya, standar kita ya sering keliru. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang kalian suka sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Ya enggak? Sering enggak begitu? Sering. Ya, sering. Makanya kalau mau melihat mana baik, mana buruk, timbangannya apa? Syariat Allah. Mana baik, mana buruk, timbangannya adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan para ulama-ulama yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah yang murni. Ya, kalau mau lihat mana baik dan buruk, jangan timbang baik dan buruk menggunakan diri kita sendiri. Kenapa? Kita ini sering keliru, timbangannya sering error. Sering error. Diganggu setan sini udah langsung error tuh timbangannya gitu ya. Kalau Allah jelas, ini baik, ini buruk. Nah, makanya kita disuruh untuk berdakwah pada kebaikan. Kebaikan itu adalah apa yang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar, mutlak kebenaran itu datangnya dari Rabbmu, maka janganlah kamu jadi orang-orang yang menentangnya. Nah, begitu. Jadi patokannya satu. Kita mau lihat baik buruk, jangan timbangan manusia. Apalagi kalau yang dijadikan timbangan adalah standarnya orang non Muslim, atau bahasa Al-Qurannya kafir. Orang kafir dijadikan standar untuk kemudian digunakan sebagai standarnya orang mukmin. Ya rusak semua, timbangannya beda. Ya kan? Oh ini kalau kita meniru kehidupan manusia Eropa itu rata-rata orang nggak beriman. Nah nanti kalau Eropa sudah berhasil dakwah di sana, sekarang kan dakwah di sana kan lagi kuat-kuatnya nih, alhamdulillah. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan dakwah di Eropa berhasil sehingga menjadikan Eropa menjadi muslimin semuanya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau sudah jadi muslimin baru kita pakai, ya kan? Tapi ini sekarang ini rata-rata orang kafir. Lalu itu yang ditiru, ya. Orang Eropa itu nggak suka punya anak, sukanya nggawa anjing, ya. Ditiru nanti di mana-mana jalan-jalan bawa anjing, bangga dengan anjingnya. Lalu dianggapnya itu baik. Apakah itu baik? Menurut Al-Quran, menurut syariat itu tidak baik. Maka itu jangan dijadikan sebagai standarisasi kebaikan. Paham ya jemaah sekalian? Ini penting, ini termasuk hal yang mendasar di dalam kehidupan kita untuk menjadikan syariat Allah sebagai the way of life, cara hidup kita. Dan inilah yang kita dakwahkan kepada umat. Jadi siapapun kaum muslimin ini punya kewajiban dakwah. Ustadznya, kiainya, ulama-ulamanya sampai kepada kalangan awamnya. Anda berpakaian, seorang muslim berpakaian menutup aurat dengan baik, ya. Kemudian pakaiannya pakaian yang halal, sumber yang halal, pakaiannya juga menutup aurat dengan baik, itu sudah sarana dakwah. Muslimahnya berpakaian dengan menutup aurat dengan baik, ya, dengan tidak meniru-niru gaya pakaian orang-orang kafir, itu sudah sarana dakwah. Kita bertutur kata dengan baik, memilih kalimat-kalimat yang baik dalam pembicaraan kita, itu sudah sarana dakwah. Kita bermuamalah di pasar dengan muamalah yang baik, yang halal. Ya, saya transaksi, saya tidak mau transaksi yang ribawi. Maaf, kenapa? Oh, karena ini diharamkan oleh Allah. Itu sudah dakwah. Orang yang Anda ajak bermuamalah itu dia sudah merasa, oh haram. Apa yang haram? Kalau Anda mampu silahkan dijelaskan.
oh ini haram, tidak boleh begini, dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, ancamannya nanti begini, dosanya begini, dan seterusnya dan seterusnya. Itu sudah dakwah. Kalau nggak mampu, oh saya maaf, saya memang yakin ini haram dan saya tahu sebenarnya, cuma saya nggak bisa menjelaskan. Ayo saya ajak Anda kepada Ustadz Fulan, nanti biar diterangkan sama sang Ustadz. Oh itu sudah sarana dakwah. Dan selebihnya dari itu, ingat sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, man da'a ila huda falahu mithla ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki orang pada suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebagaimana yang melakukannya. Oh, jenengan bisa jadi dapat potensi amal jariah besar. Anda bisa menyadarkan satu orang mungkin, ya, saudari muslimah menyadarkan seorang muslimah yang lain yang belum berjilbab umpamanya, belum mau, dia tahu itu wajib tapi dia nggak mau melaksanakannya mungkin, ya kan. Sekarang ini kan syubhatnya banyak nih. Nah, ini urusan individu masing-masing aja lah. Anda mau jilbab, saya nggak mau. Nah, nggak bisa. Anda harus dakwahi dia. Kalau dia muslimah, dia harus taat sama Allah. Ya, dia perintahnya ini jelas di dalam Al-Quran, jelas perintah Allah jelas. Para sahabiat semua melaksanakan itu, istri-istri Nabi melaksanakan itu. Ayo kita meniru mereka, begitu. Diajak mereka untuk melaksanakan jilbab. Berhasil, Anda mendapatkan pahala sebesar mana dia melakukannya. Selagi dia istiqomah melakukan menjaga auratnya, maka selagi itu Anda ikut mendapatkan pahalanya. Enak ora? Enak, dakwah itu enak. Kalau mau kita mendapatkan bonus ataupun apa istilahnya, kalau di bank itu kalau uang disimpan terus kemudian itu apa? Deposit ya. Deposit yang berkembang gitu ya. Kita kan kalau biasanya yang semangatnya mendepositkan begitu supaya nanti diputarkan sehingga nanti akan berkembang. Ini deposit amal soleh ini. Dan ini harta sejati. Kenapa? Karena harta ini yang tidak akan Anda tinggal. Kalau harta yang di bank yang Anda depositkan itu Anda tinggal. Kapan? Bisa jadi nanti hari ini. Bisa jadi nanti besok. Bisa jadi nanti malam kita tinggal. Bisa jadi. Atau sebentar lagi mungkin gitu. Bisa jadi. Ya. Tapi kalau apa yang Anda depositkan, apa yang Anda berikan adalah amal-amal jariah, yaitu Anda berdakwah dalam muamalah keseharian Anda. Saya ingin seluruh bagian dari kehidupan Anda bernilai dakwah. Ya, pakaian saya harus bisa membawa sarana dakwah. Tutur kata saya harus menjadi sarana dakwah. Muamalah saya pada orang harus menjadi sarana dakwah. Rumah saya harus menjadi sarana dakwah. Saya hidup bertetangga harus menjadi sarana saya untuk bisa menjadikan tetangga saya ini adalah amal jariah saya, yaitu saya tunjuki dia pada kebaikan, lalu dia ikut mengamalkannya. Selagi dia mengamalkannya, maka dia akan saya akan mendapatkan pahala. Itu Rasulullah yang jamin. Jadi hadis tadi itu, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajarkan kepada, atau barang siapa yang mengajak pada suatu kebaikan, ya, falahu mithla ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana yang melaksanakannya, yaitu yang dia dakwahi kemudian dia melakoni, dia dapat pahala. Istimewanya lagi, Rasulullah bilang apa? Wala yunqasu min ujurihim syai'a, dan tidak dikurangi dari pahala mereka itu sedikit pun. Artinya Anda dapat paket penuh. Anda dapat paket penuh. Allah yang menilai amalan ini, paket pahalanya berapa. Ini kalau kita logika saja ya logikanya. Allah, oh pahalanya ini sekian. Anda dapat penuh. Orang yang lakoni belum tentu penuh. Kalau dia ada sedikit riaknya, kan dia berkurang. Iya enggak? Ada ngajari dia sholat duha umpamanya. Ya, yuk kita istiqomah sholat duha itu keutamaannya begini. Lalu dia semangat. Oh ya, saya kalau begitu bismillah, setiap waktu duha saya akan ikut sholat duha. Lalu dia ngelakoni, Anda dapat paket penuh. Kalau dianya malah belum tentu penuh, belum tentu. Tapi dia menjadi penyebab Anda untuk mendapatkan paket penuh. Ya, dianya belum tentu. Kalau mau sholatnya kan, namanya orang sholat, kadang-kadang kan rada ya setan lah gitu ya. Ada masuk dikit gitu ya kan? Sehingga berkurang nilai pahalanya. Dia, tapi Anda dapat penuh karena Rasulullah yang mengatakan, ini hadis sahih loh ya.
falahu mithla ajru fa'ilihi, dia mendapatkan pahala seperti pelakunya, wala yunqasu min ujurihim syai'a, dan tidak dikurangi dari pahala mereka itu sedikit pun. Full package diberikan pada Anda. Mau nggak? Itu amal jariyah. Dan itu kesempatan dibuka buat semua, bukan buat ustadz tok, bukan buat santri tok, enggak. Dibuka buat semua, jenengan semua bisa. Bahkan bisa jadi orang yang berada di kalangan awam, ya, itu bisa jadi kesempatan dakwahnya semakin lebih besar daripada ustadz-ustadz. Karena biasanya orang-orang itu kalau datang ngadep ustadz-ustadz itu kan jadi soleh mendadak soleh gitu ya, mendadak soleh, nggak tahu aslinya gimana kan gitu. Begitu datang, wah ini orang soleh, masya Allah gitu, di depan ustadznya taunya dia soleh, sehingga tidak ada kesempatan mendakwahi. Tapi kalau lagi ngumpul sama orang sesama awam, iya kan, mereka akan tahu hakikatnya. Wah ini jane mbalelo iki ya, sebenarnya begitu. Sehingga di situ ada kesempatan dakwah bisa dilakukan. Maka gunakan kesempatan ini. Makanya dakwah itu adalah merupakan pekerjaannya orang-orang soleh. Ya, dakwah itu merupakan pekerjaannya orang-orang soleh. Kita lihat para pelaksana dakwah di muka bumi ini siapa? Yang pertama, para nabi dan rasul. Muhimmah mereka, tugas utama mereka adalah berdakwah. Dan mereka berdakwah di segala sisinya. Lisannya berdakwah, anggota tubuhnya berdakwah, kehidupannya berdakwah, bahkan hidupnya dia korbankan ya untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan dakwah. Para nabi dan rasul adalah orang-orang soleh, bahkan orang-orang yang paling soleh dari kalangan umat manusia. Tingkat pertama kesolehan itu mereka yang disebut dengan para nabi dan rasul, ya. Lalu kemudian dakwah juga dilakukan oleh siapa? Para ulama. Para ulama itu adalah orang-orang yang soleh standarnya, selagi dia tidak menjadi ulama su. Paham ulama su ya Bu? Ulama su itu artinya ulama jahat, ya. Ketoknya orang alim di bidang ilmu syariat, tapi mengajarkan kita untuk balelo dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Lah ini hati-hati. Dan ini banyak muncul di akhir zaman, sebagaimana yang Rasulullah SAW pernah ingatkan kepada kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, ya, di mana saat itu Hudzaifah bertanya, hadisnya panjang, bertanya beberapa situasi-situasi keburukan yang akan muncul di akhir zaman. Nah, di antara yang Rasulullah sebutkan itu, nanti di akhir zaman akan muncul orang-orang yang kalian lihat mereka ini paham dengan urusan agama, tetapi mereka justru mengajak orang untuk keluar dari agama. Ketoknya zaman-zaman kita ini sudah mulai ketok banyak, ya. Maka kita harus hati-hati, ya, hati-hati. Pokoknya kalau nggak ngajak kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni dengan bimbingan para ulama yang juga mengajarkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang murni, maka hati-hatilah dengan para ulama yang demikian. Ulama kok ngajak kita untuk umpamanya memakan riba umpamanya, ya. Ulama kok ngajak kita untuk ragu-ragu Nabi itu seorang yang buta huruf atau tidak umpamanya. Ulama kok ngajak kita untuk ragu-ragu bahwasanya Islam ini sebenarnya sudah sempurna atau belum ya gitu. Ini ulama opo ini, ya, nggak jelas, ya. Ini bukannya mengajak orang kepada meyakini kesempurnaan Islam sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran. Al-Quran sudah menyatakan tegas, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan, ya. Hari ini telah ku sempurnakan din kalian, Islam kalian ini, dan ku jadikan Islam itu nikmat bagi kalian. Nah begitu, Allah sudah bilang itu. Tiba-tiba seorang yang disebut ulama dalam tanda kutip, ya, mengatakannya sebenarnya kita ini itu sebenarnya belum sempurna. Loh, Allah bilang udah sempurna, dia bilang belum sempurna. Ini namanya ulama apa? Ulama su. Kalau yang seperti ini jangan diikuti, ya, karena dia bertentangan dengan Al-Quran. Tapi ulama yang mengajak kepada Al-Quran adalah ulama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran dengan sebutan innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Sesungguhnya yang takut kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah adalah hamba-hambanya yang ulama, yang berilmu. Karena ilmu adalah sarana yang membawa kita untuk tunduk dan patuh pada Allah. Harusnya begitu. Semakin kita berilmu, semakin kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang itu semakin kenal sama Allah, semakin dia melihat kebesaran Allah. Orang semakin tahu dengan Allah, dia akan melihat kekuatan, kehebatan, kedahsyatan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan dirinya semakin apa? Yakhsha, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berani lawan Allah biasanya karena nggak kenal Allah. Dia meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak pernah berkenalan dengan Allah dan nggak tahu tentang Allah, nggak berilmu tentang Allah. Maka dia anggap Allah itu, ya kalau dia lagi berada di ruangan manapun, dia merasa Allah nggak melihat dirinya, ya, karena nggak tahu bahwa Allah itu maha melihat. Mau sembunyi 700 meter di bawah tanah, Allah tahu, ya, Allah tahu. Mau sembunyi di planet mana, Allah tahu. Wong planet itu punyanya Allah. Planet itu ada Allah yang nyiptakan, Allah yang atur gitu, ya. Jadi karena orang tidak tahu, akhirnya orang kemudian bermaksiat. Nah, makanya Allah katakan di dalam ayat yang tadi, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah adalah hamba Allah, adalah orang-orang berulama, para ulama, ya. Dan sekaligus dari ayat ini kita mengambil pelajaran sebenarnya sekalian. Yang namanya ulama adalah orang yang punya khasyah kepada Allah. Yang namanya ulama adalah orang yang semakin tunduk dan patuh kepada Allah. Itulah orang ilmu, ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian dia mendakwahkan. Makanya dakwah itu menjadi pekerjaannya orang-orang soleh, ya, pekerjaannya orang-orang soleh, nabi-nabi dan rasul. Kemudian yang kedua para ulama. Kemudian dakwah juga menjadi pekerjaannya siapa? Para pelajar-pelajar Islam. Kalau bahasa kita para santri-santri. Mereka-mereka yang belajar, ya, baik belajar di suatu tempat yang memang secara khusus, pesantren atau apa dan sebagainya, atau belajar di dalam bentuk halakoh-halakoh seperti ini. Ini kan belajar ini kita ini sekarang ini, ya kan? Kita belajar tentang ayat-ayat Allah. Setelah ini Anda sudah punya ilmunya. Nah, tinggal haknya ilmu setelah dia dipelajari, diapakan? Diamalkan. Setelah diamalkan, diapakan? Didakwahkan. Haknya ilmu. Jadi jangan kalau hari ini dapat ilmu, silahkan diamalkan, lalu kemudian diajarkan kepada orang lain. Didakwahkan kepada orang lain. Makanya, ya, ketika kita sudah belajar, Allah berikan kepada kita itu kesempatan kebaikan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah berkehendak kebaikan pada dia, maka dia akan diberikan pemahaman dalam urusan-urusan agama. Nggak harus paham semua hal, karena urusan agama ini juga ilmunya luas sekali. Nggak ada orang yang mengklaim dirinya menguasai seluruh ilmu agama ini, nggak ada. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena memang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat pun nggak ada yang kemudian mengklaim dirinya menguasai seluruh urusan, nggak. Cuma memang ada yang mereka itu menguasai banyak hal. Ada yang kayak kita ini, ya, kayak saya ini ngaji ya, 1-2 hal gitu ya kita pahamnya, ya. Tapi kita terus pingin belajar, ya kan? Jadi kita ini semua ini sebenarnya adalah para santri. Kita ini semua ini adalah para pelajar Islam. Tinggal sekarang ilmu yang kita dapatkan itu kita berikan haknya enggak? Atau mau kita dolimi, ya, cekel masuk kemudian didiamkan di dalam otak kita, nggak diamalkan, nggak didakwahkan, ya, nggak diapa-apakan. Rasulullah ancam, ya, man katama ilman fasayuljamu bilijamin minan nar. Barang siapa yang menutupi suatu ilmu, maka nanti di neraka dia akan dikekang dengan kekangan dari api neraka. Kalau menyembunyikan ilmu Islam, tidak mau mendakwahkan, tidak mau mengajarkan. Jadi kita bisa belajar sedikit, itu yang kita dakwahkan. Saya cuma paham 1 ayat, sampaikan dariku walaupun 1 ayat.
rakyat. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan. Ambil peran ini supaya kita bersama-sama dengan orang soleh, supaya kita bersama-sama dengan orang-orang solihah. Ya, jadi dimanapun kita berada, kita dakwahkan. Apa yang kita punya, kita dakwahkan. Kita punya anak, gimana anak kita jadi sarana dakwah kita. Makanya kalau punya anak perempuan itu ya diajarkan gimana caranya berpakaian yang baik, ya, bertutur kata yang baik, diajari ngaji yang benar. Oh ya, satu hal yang saya mau ingatkan, bapak-bapak ini secara khususnya dan ibu-ibu. Anak yang masih kecil yang Anda ajari surat Al-Fatihah, jangan sampai kalau bisa ngajari Fatihahnya diserahkan pada orang lain. Kenapa? Karena Fatihah itu akan menjadi sarana amal jariah Anda untuk seumur hidup dia. Di sini kan semua hafal surat Al-Fatihah. Ada yang nggak hafal? Semua hafal mesti kan ya? Semua hafal. Bisa kan ngajari anaknya surat Al-Fatihah? Bisa, masuk nggak bisa? Jangan serahkan, oh pokoknya ngaji ini tak serah ke ustad. Biar ustadnya. Nanti yang dapat pahala ustad itu loh. Kenapa? Karena anak Anda ini nanti dari kecil sampai nanti dia mati, ya, meninggal, ya, mudah-mudahan umurnya juga panjang, ya, mudah-mudahan juga dia istiqomah di atas Islam, ya. Selama hidupnya itu dia akan membaca Al-Fatihah itu minimal sehari 17 kali, minimal sehari 17 kali. Jadi kalau kita kembalikan kepada hadis tadi yang disebut, berarti Anda punya potensi berapa? 17 kali nilai pahala yang akan berlipat terus akan diberikan kepada Anda selama hidup anak Anda. Itu kalau satu anak. Kalau anaknya 10, belum lagi nanti setiap huruf dari huruf Al-Quran itu, kata Rasulullah SAW, pahalanya berapa? 10 hasanat pada satu hurufnya. Kata Nabi SAW, la aqulu alif lam mim harfun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim berapa? 30. Dalikal kitabul la raiba fi berapa, Bu? Ah, bingung tak gitu kayak. Padahal baru segitu. Lah Al-Fatihah kira-kira kalau dihitung-hitung nanti pulang dari sini monggo jenengan hitung berapa huruf. Kalau sampai kesempatan besar ini bukan Anda yang dapatkan, ya rugi. Sudahlah, anak itu Anda harus menghidupi dia, ya kan? Di sekolah ke, dibiayai, diuas, ditukok ke macem-macem, ya. Anda yang biayai, pahalanya dipek sang ustad. Rugi kan? Jangan. Oke lah kalau surat Al-Baqarah, surat yang lain-lain nanti biar ustadznya aja lah, karena yang paham kan ustadz. Tapi Al-Fatihah jangan lepaskan. Itu kesempatan Anda. Syukur kalau bisa lebih dari itu. Juz ammanya. Ya. Mau saya nggak hafal semua juz amma ustadz. Ya udahlah 3 kul. 3 kul. Ini biasanya surat yang paling sering dibaca nanti kalau dia sholat gitu ya. Iya, biasanya nenek sholat kan gitu modelnya, kulullah, kalau enggak kulullah, kalau udah falah, kalau enggak kalau udah binas gitu ya. Ini jangan sampai kesempatan diambil orang lain. Anda yang ambil kesempatan, bapak dan ibu, dan kesempatan besar ini ada pada siapa, Bu? Pada ibu. Anak itu kalau masih kecil, madrasah pertamanya siapa? Ibu. Bapak kalah, Pak. Nah, silahkan rebutan sendiri. Atur aja gimana bagi-bagi pahalanya, ya, buat anak Anda. Itu namanya merencanakan keluarga. Keluarga berencana itu begitu harusnya, bukan 2 anak cukup. Kalau bisa anak banyak, 20 anak. Bayangkan 17 kali 20 kali seumur hidup, masing-masing umurnya nanti 70 tahun. Berapa Anda dapat? Ayo dihitung. Itu dakwah. Ya, itu dakwah. Jangan lepaskan kesempatan, karena kesempatan ini adalah kesempatan besar. Anak kita adalah investasi kita di akhirat kita. Jangan sampai anak kita justru menjadi balak buat kita di akhirat nanti. Naudzubillah min dzalik, karena kita tidak didik mereka dengan Al-Qur'an, tidak kita didik mereka dengan akhlak Islam, tidak kita didik mereka untuk taat sama Allah, tidak kita didik mereka untuk tunduk kepada syariat Allah.
Ya, justru mereka akan jadi beban buat kita nanti di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara salah milih ke sekolah, salah milih ke konco, salah milih ke apa, akhirnya mereka berteman dengan orang-orang yang tidak soleh, lalu kemudian mereka menjadi tidak soleh, nggak sholat, nggak ini apa dan sebagainya. Ya, hari-harinya dipenuhi dengan maksiat. Betapa ruginya. Sejak kecil sudah dibiayai, dibesarkan, berapa dihitung-hitung itu, uangnya berapa, biayanya berapa, capeknya berapa, ibu-ibunya sudah melahirkan dengan tenaganya berapa dikeluarkan, nanti nyusui, nanti ngurusi, sudah berapa, jadi-jadinya bukan jadi orang soleh, jadi-jadinya ahlul maksiat. Naudzubillahi min dzalik, naudzubillahi min dzalik. Ya, makanya investasikan mereka menjadi amal jari. Ya, ini kesempatan ada di depan mata, dakwah. Kesempatan yang lain yang tadi kita jelaskan kepada orang selain dari keluarga kita. Jadi usahakan apapun, dimanapun kondisi kita, ya kita selalu menjadi sarana dakwah. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Jadi dakwah menjadi tugasnya orang-orang soleh yang kita lihat. Tadi kita sebutkan yang ketiga adalah para santri, dan kita katakan insya Allah kita semua ini termasuk dari para santri itu. Kemudian yang keempat, dakwah itu adalah pekerjaan orang-orang yang taat sama perintah Allah. Siapa? Ya kita yang mentaati perintah-perintah tadi yang kita baca di awal tadi loh, ayat-ayat tadi loh. Kan ada perintah Allah untuk dakwah, ya kan? Kita taati, kita lakoni, kita laksanakan. Maka kita menjadi orang yang taat terhadap perintah Allah. Inilah orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang taat perintah Allah. Jadi kalau kita mau ikut menjadi orang soleh, supaya soleh dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakan seluruh perintah-perintah Allah, termasuk perintah dakwah. Gunakan kesempatan untuk mendakwahkan Islam dimanapun Anda berada. Ya, kesolihan Anda adalah sarana dakwah Anda. Kesolihan Anda adalah modal dakwah Anda. Dakwah Anda adalah sarana investasi Anda untuk harta yang tidak akan bisa hilang, insya Allah. Ya, yaitu nilai pahala akhirat yang nggak akan terhapus, nggak akan Anda tinggal. Justru Anda butuhkan di kehidupan yang akan Anda jalani nanti di akhirat. Jadi berdakwahlah dimanapun. Ya. Kemudian dakwah juga merupakan pekerjaan bagi orang-orang yang selalu mencari keutamaan dan pahala dakwah. Ya, ini tadi. Jadi orang-orang soleh itu selalu semangat untuk mencari pahala, kesempatan dapat pahala banyak, dia pasti kejar dimanapun berada. Ya, makanya amalan sekecil apapun orang soleh itu nggak mau ninggalkan. Ya, walaupun hanya sesuatu yang sederhana, apa? Senyum pada saudaranya. Orang soleh itu wajahnya itu selalu senyum pada saudaranya. Walaupun dia lagi ya ada banyak masalah gitu, tapi kalau ketemu saudaranya yang dia lempar pertama adalah senyum. Kenapa? Karena Rasulullah bilang tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi kehidupannya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan orang soleh. Maka ketika kita punya semangat ini, ya, dan kita berada pada kesempatan-kesempatan dakwah dalam kehidupan kita ini, jamaah sekalian, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi korelasi antara orang soleh dan dakwah itu erat sekali, erat sekali. Jangan sampai Anda sekarang merasa bahwa Anda tidak punya kewajiban dakwah. Tadi saya sudah sampaikan, ya, perintah-perintahnya sudah saya sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pastinya di sana ada hadis-hadis yang lain yang mungkin kalau kita paksakan sampaikan sekarang mungkin waktunya juga tidak mungkin. Kan yang jelas banyak perintah-perintah tersebut. Belum lagi keutamaan dakwah, fadailnya banyak sekali. Ini saya sebenarnya sudah menulis ada 10, tapi kalau saya bacakan semua ini nanti nggak habis. Ya, ada banyak sekali. Di antara fadail yang tadi sudah saya sampaikan, dan ini yang paling bagus adalah apa? Nilai pahala yang insya Allah kita dapatkan. Jadi kalau mau kita lihat yang lain, fadail yang lain, sama di ayat yang tadi disebut oleh kita sebutkan di surat Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan
wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan mereka-mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Tadi semua yang saya ceritakan itu keuntungannya. Ya. Mau enggak kita dapat keuntungan sebesar itu? Nah, tinggal Anda mau enggak ikut di dalam kancah dakwah? Niatkan semua yang Anda lakukan sebagai sarana dakwah. Kopiah Anda ini niatkan sebagai sarana dakwah. Yang bapak-bapak ya, kalau ibu-ibu kan nggak ada yang pakai kopiah. Kerudung Anda itu gunakan sebagai sarana dakwah. Niatkan itu supaya semua dinilai pahala. Karena Rasulullah bilang innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai niatnya. Kalau Anda pakai kopiah dengan niat Anda bismillah, mudah-mudahan orang yang melihat ini terinspirasi kebaikan dari saya. Pahala itu. Anda nggak pernah nyangka mungkin Anda jalan di pasar pakai kopiah, orang lihat Anda, wah ini orang soleh, bagus juga ya kelihatan seperti itu. Saya tak pakai kopiah juga lah supaya Anda nggak pernah nyangka tiba-tiba di akhirat nanti ada loh, ini kok ada tambahan masuk pahala dari mana ya? Oh ternyata kemarin saya lewat di pasar Klewer, ada orang yang ngelihat lalu kemudian tertarik dengan kopiah, lalu kemudian dia menutup auratnya. Begitu juga ibu-ibu ya, dengan pakaian yang menutup aurat dan kemudian mereka tertarik, kemudian mereka ikut ya dalam kebaikan itu. Anda mungkin nggak nyangka Allah berikan kesempatan itu. Fa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, mau beruntung, ini kesempatan keuntungan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, kepada kita ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga jadikan di antaranya banyak sekali ya. Saya kira mungkin ini dulu ya untuk keutamaan dakwah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi ya buat kita semuanya untuk kemudian bisa ikut andil di dalam kegiatan dakwah kita. Dan jangan lupa jamaah sekalian, sebagai muslim ya, kita gunakan kesempatan kita ini untuk selalu mengisinya dengan sarana-sarana untuk berdakwah. Jangan tinggalkan kesempatan besar ini, karena Anda mendapatkan kesempatan besar dalam rangka untuk mendapatkan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat-ayatnya yang menyampaikan tentang keutamaan dakwah ya buat kita. Maka apapun, dimanapun, bagaimanapun situasi kita, dakwahlah ya. Dan perlu dicatat ya, hanya satu kondisi kita tidak bisa dakwah, yaitu pada saat kita kondisi maksiat. Itu nggak bisa. Saya sambil maksiat dakwah, nggak mungkin. Nggak ada ya, baunya minum-minum khamr gitu ya, kemudian kita saya dakwah ini, dakwah apa? Ngajari orang untuk minum khamr. Itu malah justru kena terusan dari hadis tadi yang saya baca, wa man da'a ila dhalalah, barang siapa yang mengajari pada suatu keburukan, falahu mitla itsmi fa'ilihi, maka dia mendapatkan beban dosa seperti pelakunya. Sama, logikanya sama. Anda mengajari baik, Anda dapat pahalanya orang yang melakukan. Anda mengajari buruk, Anda mendapatkan paket penuh dari dosanya. Maka jangan sampai ada bagian hidup kita yang mengajari keburukan. Ya, kita sambil merokok, saya mau dakwah. Dakwah apa? Makanya lebih baik tinggalkan rokoknya, Pak. Ya, wis. Mulai hari ini tobat. Kenapa? Saya takut saya dakwah saya merokok, orang ngelihat saya, anak kecil ngelihat saya, lalu dia niru, terinspirasi ikut merokok. Wah, bapak kayak ngerokok, wah ganteng tenani, aku tak melu ngerokok we. Anda dapat dosanya. Anda dapat dosanya. Para ulama berbicara tentang hukum rokok, walaupun di sana ada khilaf ya. Sekian ulama mengharamkan rokok, dan tidak sedikit jamaah sekalian mengharamkannya. Hanya sebagian ulama yang mengategorikannya rokok itu makruh, nggak ada yang bilang halal ya. Rokok itu makruh kalau istilah itu digunakan oleh Imam Syafi'i ya. Beliau itu kalau menyebut sesuatu yang haram itu melembutkan bahasanya dengan istilah akrahu hadza, saya tidak suka ini.
itu artinya itu bagi dia itu haram. Hati-hati, makanya jangan ngerokok. Wes sudahlah, berhenti aja lah. Sudahlah, rugi, duit entek gitu ya. Habis itu dapat dosanya banyak gitu ya. Nanti kalau ada orang terinspirasi gara-gara ngelihat kita, waduh, beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala berat. Ya, makanya hal-hal yang buruk, ya begitu juga ibu-ibu sekalian, ya hal-hal yang kira-kira buruk yang tidak sesuai dengan syariat tinggalkan. Jangan sampai kita lakukan supaya hal tersebut tidak menjadi inspirasi orang untuk kemudian ikut melakukan gara-gara melihat kita, akhirnya kemudian kita mendapatkan bebannya juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membuka kesempatan pada kita untuk selalu bisa berdakwah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam dakwah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita semua, dan terhitung sebagai pemberat hasanat kita nanti insyaallah di akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin ini dahulu, dan tadi panitia bilang ini dibuka kesempatan tanya jawab. Berapa menit, Mas? Oh, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, diberi kesempatan dahulu katanya. Monggo dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seumpamanya kita berdakwah pada seseorang yang belum berhijab, terus kita ada membayari, memberikan mukena, memberikan Ya. terus dia memakai sementara untuk menyenangkan hati, Si, habis itu dia melepaskan lagi. Itu apakah kita juga berdosa? Oh enggak. Ibu ini bertanya, kalau kita mendakwahi seorang untuk berhijab, lalu kita belikan hijabnya gitu ya, kita berikan kerudungnya, dipakai Ayatnya ini diambil ayat 31. Lah ya. Bahasa artinya Ya. kemudian nanti karena saya Nggih. terus kebutuhan apa dia enggak punya baju muslim ya Dibelikan dan sebagainya, lalu kemudian setelah itu ternyata dia lepas. Apakah kita ikut berdosa atau tidak begitu? ya, terus dia melaksanakan habis itu lepas lagi. Iya, lah ya, ketika dia laksanakan sebentar terus kemudian dia kita, apakah kita ikut berdosa setelah itu dilepas gitu? Kita ikut dosa atau enggak gitu? Enggak. Tidak, Bu. Kecuali kalau lepasnya itu justru Anda yang nyuruh. Tapi kalau lepasnya karena memang kemauan dia sendiri, Anda sudah menunjuki dia dan mendakwahi dia untuk berpakaian menutup auratnya sesuai perintah Allah SWT, supaya taat sama Allah SWT, ya. Dan Anda ajak dia untuk hal itu, ternyata setelah dia ngelakoni sebentar kok dia nggak istiqomah, dia lepas. Tapi bukan karena disuruh oleh Anda bahkan mungkin tidak tahu. Nah, kalau sudah seperti itu Anda tidak terkena dosa. Yang dosa dia sendiri. Terus saya tanya, Ya. suaminya enggak suka gitu kalau memakai. Yang dosa suaminya. Suami yang baik itu ya harusnya seneng kalau istrinya bisa taat sama Allah, menjadi istri yang sholihah, ya kan? Harusnya begitu. Harusnya. Kalau suaminya malah menghalangi istrinya untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala, wow, itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, berat. Nanti dia akan menanggung dosanya, karena istri itu tanggung jawab suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri kan diperintahkan taat sama suami. Kalau suaminya memerintahkan maksiat, ya satu, istri tidak boleh taat sama suami dalam hal maksiat. Tapi tanggung jawab suami itu tetap ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Ya. Ya, kalau bisa Anda dakwahi lagi, ya, Ibu dakwahi lagi, nggak apa-apa, Bu, pahalanya double-double lagi, Bu. Jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala itu akan membalasi kebaikan kita sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan. Para ulama sepakat, amal yang paling afdol adalah amal yang semakin sulit dia lakukan. Jadi semakin Anda berulang, sulit. Mendakwahi kok semakin sulit. Wah, ini angel tenan didakwahi orang. Enggak mau-mau gitu ya. Itu sebenarnya pahalanya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Ya kan? Semakin tinggi. Coba lihat, nabi-nabi itu oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan apa? Kaumnya yang tidak mau mengikuti dakwah Nabi. Bahkan sebagian kaumnya yang melawan Nabi, tapi pahala mereka semakin tinggi. Nabi Muhammad SAW perlawanannya dahsyat, sampai
direwangi perang, direwangi macam-macam. Makanya Nabi Muhammad SAW itu derajatnya tinggi sekali. Bahkan di antara para nabi-nabi, Nabi Muhammad itu bersama dengan Nabi Ibrahim itu paling tinggi. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dulu musuhnya juga berat. Namrud sampai dibakar hidup-hidup sampai apa? Ya, dakwahnya berat. Sehingga nilainya besar, sehingga derajatnya semakin tinggi. Jadi jangan khawatir. Itu resiko dakwah, Bu. Jadi pelan-pelan. Jenengan kalau dijauhi, yang penting jenengan jangan menjauhi dia. Terus diupayakan mendekati, kasih hadiah. Rasulullah bilang tahadu tahabu, salinglah memberi hadiah, kalian akan saling mencintai. Terus dilakukan seperti itu. Jangan lepaskan saudara Anda untuk dibawa oleh syaitan. Ya, pegang dia, selamatkan dia bersama dengan Anda, nanti akan jadi tetangga Anda di surga insyaallah. Ya? Walaupun dia menjauh kita. Tidak apa-apa, kan menjauhi kan kita bisa mengejar untuk mendekati semampu kita. Sekadar ngirim, beli pelem sekilo di pasar, kirim ke di rumahnya. Oh, dibalik ke Ustaz, dibalik ke kirimi lagi yang lain. Tidak apa-apa, Anda sudah dapat pahalanya. Ya, Anda sudah dapat pahalanya. Jadi jangan khawatir, maksud saya jangan khawatir dengan nilai pahala dari suatu pekerjaan dakwah yang semakin berat kita lakukan. Karena semakin berat dalam dakwah, dalam amalan apapun, bukan hanya dakwah, maka semakin besar pahala yang Allah siapkan buat kita. Ya, supaya kita itu semakin semangat ya di dalam kita berdakwah. Ya, sekali lagi, apapun profesi kita, di mana kita berada, apapun yang kita punya, gunakan sebagai sarana dakwah. Ya, HP yang kita punya ini, gunakan sebagai sarana dakwah. Jangan digunakan untuk narsis, foto-foto. Ini gini buat apa gitu ya. Malah kalau foto-fotonya nanti malah jadi fitnah buat orang kan gitu. Ya, apalagi kalau yang ibu-ibu atau akhwat-akhwat yang masih muda, remaja-remaja, ya nggak usah pasang foto-foto di situ, nggak usah, nanti kasihan laki-laki yang matanya nggak bisa tahan itu ya, akhirnya melihat yang bukan mahramnya begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin mau tidak? Nggih, monggo. Dakwah yang paling optimal, tepat, maksudnya ringan dan tidak berat ketika kita bertemu dengan seorang mu'alaf. Dakwah kepada sang mu'alaf. Ya. Kan nggak mungkin dakwah yang berat kan? Ya. Dakwah kepada mu'alaf itu yang paling pertama harus dilakukan adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya selagi dia non muslim ya, belum muslim. Kalau belum muslim itu ya. Oh, sudah muslim. Kalau sudah muslim ya pelan-pelan diajarkan untuk ibadah yang dasar. Diajarkan sholat, diajarkan ibadah-ibadah yang sifatnya mendasar itu. Jangan diajarkan dengan sesuatu yang sifatnya yang berat. Umpamanya langsung Anda ajari dia qiyamul lail, sholat tapi qiyamul lail. Wah, itu berat dia kan, karena dia masih mu'alaf. Qiyamul lail itu termasuk ibadah yang cukup berat. Ya apalagi bagi mu'alaf. Buat yang muslim aja berat kok. Iya enggak? Kita aja sering kelewatan gitu. Diajari puasa Daud umpamanya gitu ya. Setiap selang-seling gitu ya. Diajari nanti kalau sebulan ada puasa Daud, ada Senin Kemis, ada puasa Ayamul Bid gitu kan. Wah, pikirnya poso terus. Nah, kapan nih gitu kan. Ya akhirnya berat. Nah, terus nanti kalau kamu jadi muslim, kamu langsung didakwahi, yo zakat, yo sedekah, yo ini. Wah, betul duit terus ya gitu. Berat. Jadi diajarkan ibadah-ibadah yang ringan dengan mengajarkan kepada dia fadhail, keutamaan dari amalan-amalan tersebut. Umpamanya keutamaan menjaga sholat 5 waktu. 5 waktu kan wajib bagi dia. Keutamaan menjaga sholat 5 waktu nanti disampaikan bagaimana pahalanya, bagaimana Allah siapkan kepada orang yang sholat tepat pada waktunya, bagaimana derajat tingginya nanti di surga dan sebagainya. Kemudian nanti sholat itu kan yang paling berat kan 2, subuh sama asar ya, subuh sama asar. Nah itu kita sampaikan keutamaan sholat subuh supaya dia semangat sholat subuh ya. Sampaikan juga, ajarkan pada dia untuk dia berjamaah di masjid. Cari saja masjid yang terdekat, jangan suruh masjid yang jauh. Apalagi kita ngajari pada mu'alaf, jangan sholat di masjid sini, sholatnya di masjid sana, karena ini begini. Wah, kasihan. Kalau baru masuk Islam, ngelihat Islam kok pecah-pecah begitu, kasihan. Justru kalau sholat, kita sholat di masjid manapun tidak ada masalah selagi masjidnya menghadap kiblat
Lain kalau masjidnya ngadap Gunung Merapi, itu lain, gitu ya, masjid itu beda. Tapi kalau menghadap kiblat, bismillah, antum silahkan sholat di situ. Ya, para masyayikh seperti Syekh bin Baz ya rahimahullah, beliau ketika ditanya bagaimana Ustadz kalau saya sholat di belakang seorang imam yang melakukan bid'ah umpamanya, ya, beliau menjawab, imam itulah yang menanggung bid'ahnya dan sholatmu adalah sesuai apa yang kamu lakukan. Jadi kalau kita nggak mengikuti bid'ahnya, ya kita, ya, selagi sholatnya sesuai dengan ketentuan dasar dalam sholat, umpamanya subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Lain kalau sholat bid'ahnya apa, subuh 10 rakaat, nah itu jangan diikuti, ya, itu sudah bukan bid'ah, itu sudah keluar dari ketentuan syariat, ya. Jadi nggak usah hal-hal seperti itu. Pokoknya dimotivasi untuk hal-hal amalan-amalan dasar dahulu. Kalau dia sudah istiqomah, sudah semakin kuat, baru nanti diajarkan berikutnya bertahap. Saya pernah pengalaman seorang teman mendakwahi seorang non muslim masuk Islam, tapi dia itu ketika itu nggak ada tahapan dalam dakwahnya. Kemudian diajarkan itu hal-hal berat itu tadi. Kalau kamu mau naik ini derajatnya tinggi begini disemangati dengan seperti itu, akhirnya orangnya apa? Wah, berat ya jadi Islam itu ya. Keluar lagi, murtad lagi. Wah, itu dia nangis betul. Waduh, gara-gara saya ini akhirnya didakwahi masuk Islam lagi, berat. Sampai dia menyesal betul dengan itu. Ya, menyesal betul. Nah, kita bilang sama dia bahwa berdakwah dengan mu'alaf itu memang bertahap. Kenapa dalam Islam seorang mu'alaf itu bahkan sampai berhak untuk dapat zakat? Untuk apa? Ta'liful qulub, untuk menarik hatinya. Jadi mu'alaf itu walaupun kaya, Anda kasih zakat boleh. Kalau mu'alaf ya, seorang mu'alaf yang baru masuk Islam, Anda kasih zakat walaupun dia orang kaya, nggak apa-apa. Ya, silahkan. Nah, bentuknya gimana terserah. Kalau orang kaya Anda kasih dalam bentuk amplop, Pak niki zakat, itu ya tersinggung nanti, ya kan gitu. Pakai cara lah gimana, dari uang zakat dibelikan apa, itu silahkan sebagai sarana dakwah, dan memang seperti itu, ya. Jadi untuk mu'alaf yang paling tepat dakwah kita yaitu sesuatu yang sifatnya paling mendasar dan yang ringan-ringan dahulu. Jangan diberikan amalan-amalan yang berat, karena seorang masuk Islam butuh tahapan untuk kemudian dia siap untuk menjalani sesuai dengan kesempurnaan dinul Islam. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, nggih, ada lagi. Assalamualaikum. Agak keras Bu, kurang dengar. Nggih. Awalnya muslim, begitu menikah murtad ya. Ya. Dari pulang 20 tahun. Setelah bercerai itu kembali lagi ke muslim, Islam lagi. Temannya ibu laki-laki atau perempuan? Nggih. Awalnya kan muslim, Nggih. Heeh. terus setelah menikah, tinggalnya ikut suaminya. Suaminya non muslim, Nasrani ya. Terus balik lagi ke Islam. Balik lagi ke Islam. Nggih. Alhamdulillah dia sholatnya bagus. Nggih. Menjalankan tahajud, Nggih. menjalankan puasa Daud, Nggih. mau kerja. Meskipun untuk belajar baca Quran juga itu Masih belum ya. tapi kita berikan sedikit. Ya. Nggih. Tapi yang sulit itu gini Pak, dia sering upload foto status tanpa hijab. Nggih. Kita terus berapa kali terus sampai kita nggak bosan. Tapi seringnya dia upload terus itu, kadang kan kita juga maaf ya namanya manusia ya. Kadang kita kan Emosi. tidak ini. Kok anaknya dengan Nggih. Oh, enggak. Insyaallah kalau jenengan ikhlas dan tidak ikhlas yang tahu jenengan sendiri sama Allah ya. Saya tidak bisa jawab. Enggak apa-apa Bu. Jadi memang makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberitahu kita hidayah itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu juga menyampaikan may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyah. Orang yang diinginkan oleh Allah diberi hidayah, maka dia akan mendapat hidayah itu. Kalau dia belum Allah inginkan, dia juga belum mendapatkannya. Tapi bukan berarti kemudian Allah akan menahan hidayah dari orang, tidak.
Karena hidayah dan tidak hidayah itu juga kembali pada orangnya, mau nggak dikasih hidayah. Karena ada orang saya dikasih air minum, ini kalau nggak saya minum, saya nggak mau minum, ya akhirnya saya nggak dapat rezeki ini, gitu kan. Jadi sudah dikasih sama panitia, sudah dikasih sama Allah hidayahnya, tinggal Anda mau nggak, gitu kan. Nah, itulah yang namanya hidayah. Jadi hidayah itu bisa jadi orang itu memang berproses, Bu, bisa jadi berproses. Nah, adapun Anda adalah seorang dai-nya, pendakwahnya, itu nggak ada kaitan dengan orang yang mau dapat hidayah ataupun tidak. Tidak perlu dakwah kok harus kemudian dia berhasil dapat hidayah, belum tentu. Nabi itu nggak semua yang didakwahi masuk Islam, ya kan? Bahkan ada Nabi yang berdakwah, kata Rasulullah SAW, itu nggak ada pengikutnya, nggak ada yang mau masuk agamanya sama sekali. Apakah kita katakan dakwahnya gagal? Enggak. Dia sudah berdakwah dan tugas dia sudah sukses, tapi Allah yang belum memberi kesempatan itu sehingga dia sabar. Di sisi lain kita melihat itu adalah kesempatan Anda untuk terus berdakwah. Tadi yang ditanyakan sama ibu, semakin sulit semakin besar pahalanya. Kalau Anda istiqomah terus, sabar, pelan gitu ya, terus sampai dia dapat hidayah, maka insya Allah pahalanya akan semakin besar. Dan jangan lupa, Bu, di antara kunci sukses dakwah itu doa. Rasulullah mengatakan bahwasannya, Rasulullah bersabda bahwasannya hati manusia itu berada di antara dari jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan sesuai dengan Allah kehendaki. Maka yang bisa membalikkan hati orang itu hanya Allah. Nah, kita supaya hatinya dibalik, mintanya sama siapa? Sama Allah. Makanya doakan, selain didakwahi, doakan dalam keseharian kita. Doakan, ya Allah berilah hidayah kepada fulan, kepada fulana, ya Allah mudah-mudahan bimbinglah dia untuk selalu taat padamu, taat pada syariatmu, terus begitu ya. Dan Anda mendoakan itu, Anda dapat pahala juga, jangan khawatir gitu ya. Jadi ini pintu yang besar luas sekali, semua isinya pahala dok. Kalau kita ikhlas, insya Allah nilainya pahala. Jadi jangan lemah semangat, jangan putus asa, jangan kalah sama bisikan syaitan yang bilang, wah kamu dakwah sekian-sekian nggak berubah-berubah, tinggal kewae lah. Atau kemudian ketika dia nggak mau taat, tidak mau berubah, Anda emosi, nah itu setan semua itu ya, mengganggu Anda dalam amal soleh Anda. Jangan sampai kalah ya, sabar terus, pelan begitu, nggak apa-apa. Dia belum dapat hidayah, nggak apa-apa, Anda sudah dakwah, Anda sudah dapat pahalanya kok ya. Dia belum dapat hidayah, ya mungkin Allah belum mau membukanya ya buat dia, dan tentu di sana ada hikmah yang mungkin kita tidak tahu begitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya kira ini ya kita cukupkan dahulu. Insya Allah kalau nanti mungkin ada mau diskusi, karena ini sudah 9:30. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat dari apa yang kita kaji pada hari ini, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dakwah itu buat kita pada keseharian kita terus sampai pada akhir hayat kita. Dan kita akhiri kesempatan kita ini dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semangat kita semua untuk berdakwah meskipun hanya satu ayat, sehingga menjadi wasilah hidayah bagi orang-orang di sekitarnya. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan antusias dalam pengajian pada pagi hari ini. Kita akhiri kajian pada pagi hari ini dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kafaratul majlis, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum